Salam dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan masa Raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar, Kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan. Renungan hari ini, Kamis 9 Maret 2023, didasari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7b, ayat 8-9, dan ayat 11. Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bahasa berbeda untuk kebersamaan. Bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa yang terpisah dan berbeda-beda berdasarkan budaya, cara hidup, kepentingan politik, dan kepentingan ekonomi, maupun agama dan keyakinan. Bahasa juga dapat menjadi sarana menunjukkan kebesaran dan kehebatan, superioritas suatu bangsa atas bangsa lainnya. Kisah Menara Babel di dalam kitab Kejadian menjadi salah satu contoh bagaimana bahasa menjadi sarana menyatakan superioritas manusia. Tuhan akhirnya mengacau balaukan bahasa manusia di sana untuk mencegah keangkuhan manusia semakin tidak terkendali. Pada masa lalu hingga zaman modern saat ini, bahasa memang memegang peran sangat penting, bukan hanya sebagai alat komunikasi antar manusia, melainkan juga alat represi atau penindasan, namun juga menjadi alat perlawanan dari kaum tertindas. Pemerintah kolonial Belanda di masa lalu misalnya mengajarkan bahasa Belanda kepada murid-murid kaum pribumi dan secara terencana menghambat perluasan pemakaian bahasa Indonesia di kalangan rakyat jajahan. Sebaliknya, para pemuda-pemudi Indonesia sejak tahun 1928 semakin bergiat mempelajari bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dan menguatkan persatuan bangsa. Banyak pelajar Indonesia ketika itu yang dipaksa memilih antara mengikuti gerakan kepemudaan yang mengajarkan dan menggunakan bahasa Indonesia atau tetap bersekolah dengan menggunakan bahasa Belanda. Risiko karena berbahasa Indonesia pada masa itu tidak terbilang ringan. Pada peristiwa Pentakosta, murid-murid Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dari kematian, memuji Allah dan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan menggunakan bahasa-bahasa berbagai bangsa ketika itu. Inilah penegasan dari Sang Kasih bahwa Dia akan menjangkau umat manusia dari segala bangsa dengan bahasa mereka masing-masing. Di dalam rancangan kasih Allah, bahasa bukanlah untuk menindas atau menguasai satu bangsa. Bahasa-bahasa yang berbeda adalah untuk mengungkapkan kasih Allah di antara manusia, sehingga manusia dapat saling belajar mengenali dan mengasihi sesama manusia. Ketika itu yang terjadi, maka bahasa pun tidak akan menjadi alat perlawanan, melainkan sarana perkawanan, persahabatan yang penuh kasih persaudaraan.
bahasa bagi kebersamaan. Pokok doa hari ini, mari kita doakan agar media sosial lebih banyak digunakan untuk menguatkan persaudaraan dan bukan menebar kebencian. Doakanlah upaya Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Alkitab. Kiranya kita semua selalu dibimbing dan dinaungi berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.